Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam yang telah berdiri sejak tahun 1994. Kehadirannya merupakan cita-cita luhur Jamiah Persatuan Islam dalam mengembangkan ilmu-ilmu agama Islam sebagai kelanjutan dari pendidikan tingkat menengah. Menjadi sekolah tinggi pertama di Jamiah Persatuan Islam, STAI Persis Bandung saat ini telah memiliki 5 program studi, yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ilmu Quran dan Tafsir, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Ekonomi Syariah dengan lebih dari 1.500 mahasiswa. Sebagai sekolah tinggi agama Islam swasta terbaik ketiga se-Jawa Barat, STAI Persis Bandung memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran, seperti gedung milik sendiri, ruang kelas yang telah dilengkapi dengan media pembelajaran, perpustakaan, laboratorium dakwah dan broadcasting, laboratorium tahfidz dan turot, laboratorium micro-teaching, laboratorium minibank dan Examart, student center, asrama mahasiswa, masjid, dan kantin. Untuk tahun ajaran 2021-2022 telah dibuka pendaftaran mulai dari bulan Maret hingga Agustus 2021. Ayo, daftarkan segera diri Anda menjadi bagian dari keluarga besar STAI Persis Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi'atisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudroh, irodah serta inayahnya kita semua masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, kenikmatan yang begitu banyak. Begitu banyak sekarang saudara-saudara kita yang oleh Allah diuji dengan penyakit, dengan pandemi. Mudah-mudahan ujian ini menjadi kiparat dosa bagi mereka dan juga rahmat. Alhamdulillah nih, pada kesempatan kali ini kembali lagi di program YouTube-nya STAI Bandung Official, yaitu Teh Inspirasi. Temukan inspirasi bersama secangkir teh. Kembali lagi bersama saya Reza Miftahdinullah. Sekarang saya ditemani dengan salah satu tokoh nih di STAI ini. Tentu tidak asing lagi lah. Tidak asing lagi karena kemarin di tanggal 20 kampus TAIP ini, mahasiswanya ini melaksanakan kongres luar biasa. Alhamdulillah sudah terpilih ketua BEM baru. Sekarang sedang duduk di samping saya Presma, Presiden Mahasiswa STAI Persis Bandung. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat. Kita perkenalan dulu nih. Mungkin kemarin kan pas konglub itu yang hadirnya itu cuman delegasi ya. Jadi nggak semua mahasiswa kenal mungkin. Nah, sekarang mungkin perkenalan. Karena kan ada istilah tak kenal maka tak wawuh. Nah, jadi sekarang kita kenalan dulu. Dengan siapa juga di mahasiswa ini, di mahasiswa STAIP ini sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dufan Firdaus. Saya jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Alhamdulillah, mungkin ini merupakan amanah di tanggal 20 kemarin ya. Ketika mahasiswa mengadakan acara konglub,
saya terpilih sebagai presiden mahasiswa. Ini merupakan tanggung jawab berat bagi saya untuk 1 tahun ke depan. Luar biasa. Udah kenal ya, namanya Bung Taupan Firdaus. Ya. Asalnya dari mana nih Bung Topan ini? Dari Cianjur. Cianjur. Terkenal dengan Beas ya, Beas Cianjur. Ya. Sekarang ingin tahu aktivitas Bung Topan ini sehari-hari apa saja nih? Sebetulnya kalau aktivitas sehari-hari biasa ya seperti kebanyakan orang, cuman karena saya ini sedikit suka dengan aktif di organisasi, iya. jadi ada kegiatan organisasi seperti ya kajian dan sebagainya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Bung Topan ini gabungnya di organisasi apa saja? Oh ya, saya masuk organisasi di tahun 2018 ya, ketika masuk STAIPI. Saya masuk di Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam atau Hima Persis ya. pada saat. Hima saja apa ada organisasi lain yang sedang sekarang digeluti sama Bung Topan? Kalau untuk organisasi eksternal mungkin di ranah kemahasiswaan hanya itu mungkin. Berarti Hima ya, Ya, Himpunan Hima. Mahasiswa Persis. Masuknya PK berarti? Ya, komisariat. Komisariat. Oke. Nah, sekarang ini ingin diberi amanah sebagai Presiden Mahasiswa, artinya menjadi tokoh yang diperhatikan gitu, khususnya di mahasiswa. Nah, mungkin ada perasaan yang dirasakan sama Bung Topan sekarang dari sebelum menjadi Presma sampai sekarang menjadi Presma, itu perasaannya gimana sih? Pasti beda ya, karena tadi dibilang kalau sekarang tuh pasti orang-orang merhatiin, banyak orang yang memperhatikan gitu. Jadi sedikit mungkin tidak terlalu sedikit ingin memperbaiki diri saya gitu. Itu saja sih. Mungkin ini menjadi motivasi ya bagi saya untuk lebih baik lagi secara pribadi gitu. Sebelumnya dari dulu apa ada emang ini menjadi suatu keinginan atau menjadi suatu keharusan dorongan dari kawan-kawan yang lain, atau bagaimana jadi Presma ini? Apa emang dari dulu udah mempunyai semangat buat benar jadi memimpin gitu di BEM? Kalau motivasi sih, kalau dari dulu dorongan seperti itu enggak ya. Bahkan dulu saya mikir saya gak masuk gitu kalau aktif di organ intra gitu. Saya lebih enak belajar gitu atau berorganisasi di organ ekstra gitu. Cuman ketika saya ditantang gitu, maksudnya saya ingin menguji mental saya sejauh mana sih saya dilatih di organ ekstra, dan sejauh mana saya bisa bermanfaat dan mentransformasikan pikiran-pikiran saya untuk membangun STAIPI Bandung itu sih. Iya, khususnya di internal dulu ya, di kampus dulu, yang sebelumnya nanti mempunyai tujuan-tujuan bagus, pergerakan-pergerakan hebat buat kita. Ya. Nah, ini mungkin sekarang Bung Topan punya gambaran, gagasan mau dibawa ke perubahan mana sekarang STAIPI ini kan kita ketahui semua bahwa beberapa tahun kebelakang mengalami vakum ya karena pandemi. Nah, mungkin sekarang istilahnya adaptasi kebiasaan baru kembali. Nah, apa yang sama Bung Topan sekarang mau digarap, digagas sehingga melakukan perubahan? Ya, mungkin udah kita tahu ya, selama beberapa tahun yang kebelakang BEM kita itu mati gitu, gak ada kegiatan sama sekali, dan fungsi BEM secara hakikatnya itu mati. Maka saya ingin mengembalikan fungsi BEM, intelektualitas mahasiswa, menggali potensi mahasiswa, itu saya kembali lakukan gitu. Ada 3 term sebetulnya yang menjadi dasar gerakan kita untuk ke depan, yaitu berkesadaran, artinya mahasiswa kesadaran kritis mahasiswa dibangun kembali. Yang kedua, intelektualitas,
selain mahasiswa peka terhadap lingkungan yang terjadi di sekitarnya, mahasiswa juga harus memupuk intelektualitasnya. Ini sebagai bekal untuk mahasiswa melangkah gitu. Dan yang terakhir, dari kedua term ini, mari sama-sama kita transformasikan membangun masyarakat madani, membangun peradaban di kampus peradaban ini. Tentunya tantangannya agak berat juga ya, karena sekarang juga kondisinya belum benar-benar normal gitu. Kuliah juga masih ada online, ada offline. Mungkin dari kegiatan-kegiatan BEM-nya juga nanti ke depan bisa beda gitu ya. Ya, mungkin nanti kita akan ada kegiatan online, tidak semuanya mungkin kegiatan offline, tapi kita mengusahakanlah agar kampus ini tetap ada kehidupan gitu. Artinya bukan di kehidupan di sini artinya ya dinamika di kampus itu harus hidup, dialektika di kampus itu harus hidup, proses kajian, proses intelektualitas di kampus ini harus hidup gitu. Itu berarti bukan menjadi suatu halangan ya pandemi ini ya, bisa disiasati dengan berbagai cara, sehingga yang penting esensinya mungkin ya, esensi dari tujuan BEM, kegiatan BEM itu dapat, meskipun dengan aksentuasi yang berbeda-beda. Nah, kita kan santai nih Bung, jadi minum dulu lah, karena kan kita ngambil inspirasi nih dari Cakir teh. Minum dulu, sobat di rumah bisa sambil ngeteh dulu ya. Nah kan setelah terpilihnya Bung Topan sebagai Presma, apa sih langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan? Apalagi sekarang kan kebiasaan baru lagi, artinya ada hal-hal yang mesti diperbaiki gitu ya. Apa langkah-langkah, tahapan-tahapan yang akan Bung Topan bangun buat ke depan? Untuk sekarang sih, setelah kemarin terpilih ya beberapa hari yang lalu, ada sekitar 4 hari, 5 hari lah mungkin ya. Dalam waktu seminggu ini saya ingin membangun terlebih dahulu kabinet atau struktur kepengurusan BEM gitu. Dan sebetulnya ini gak mudah ya, karena saya mengharapkan taskil kepengurusan BEM nanti itu sesuai dengan kompetensi yang nantinya akan menjadi pengurus di bidangnya gitu. Karena apalagi kita melihat kondisi seperti ini ya, pandemi, kuliah yang online dan sebagainya, ini harus memberikan ide-ide yang kreatif, inovatif, dan luar biasa mungkin untuk menghadapi tantangan semacam ini gitu. Dan sebetulnya ada 3 ya yang ingin sedikit menambahkan yang tadi sebelumnya. Ada 3 yang ingin saya fokuskan dalam BEM ke depannya, yaitu ada 3 bidang. Yang pertama bidang Mendik, karena ini berhubungan dengan membangun intelektualitas mahasiswa. Yang kedua itu adalah Menko, bagaimana mahasiswa memiliki mental kewirausahaan dan menggali potensi-potensi ekonomi BEM nantinya. Dan yang ketiga itu adalah Menpora. Nah, ini juga sama, menggali potensi-potensi mahasiswa, baik itu dari segi akademisnya maupun non-akademis gitu. Nah, ini harus dikembangkan agar STAIPI ini bisa memiliki prestasi yang luar biasa dari mahasiswa-mahasiswanya itu. Di langkah pertama itu ya, pembentukan berarti dari struktural organisasinya. Nah, benar. Saya juga pernah dapat pelajaran dari salah satu dosen kita di STAIPI, Ustaz Rosihan Fahmi. Nah, jadi beliau pernah menyampaikan bahwa salah satu sukses atau tidaknya suatu organisasi itu bisa diukur dari orang-orangnya. Jadi, rusaknya organisasi itu katanya bisa jadi 2 hal. Pertama, salah menempatkan orang. Jadi si pemimpin itu salah menempatkan orang sehingga nanti akan berantakan di dalamnya. Yang kedua, ada programnya yang terlalu banyak sehingga dengan banyaknya itu jadi bumerang, jadi tidak tergarap. Mungkin Bung Topan kedepannya pasti lebih lebih luar biasa lah, lebih semangat gitu, mungkin dari membentuk orang-orang ini menjadi
orang-orang yang benar-benar militan itu berjuang di BEM. Termasuk agar kita selalu bersinergi dengan mahasiswa, terkhusus HMJ yang ada atau lembaga-lembaga yang ada di tingkat prodi yaitu HMJ. Kita akan insya Allah akan mengadakan musyawarah pleno. Ini berkaitan dengan, ini kan sebetulnya amanat konstitusi ya, sebagaimana yang kemarin kita bahas di Konglub gitu, bahwa kita harus melakukan musyawarah pleno untuk mendapatkan atau untuk menyerap rekomendasi yang ada di HMJ tiap masing-masing HMJ gitu. Sehingga nanti terjalin sinergitas ya. Dari HMJ, PAI, EXA, IKIT, KPI dan PIAUD tentu ya. Oke. Mungkin teknis pembentukan apa tadi teh? Taskil. Ya, taskil itu seperti apa nanti yang akan dibangun oleh Bung Topan? Ya tadi ya, kita terlebih dahulu melihat kompetensinya, potensinya di mana nih orang ini, strategisnya ditempatkan di mana nih. Itu ya dasarnya gitu. Bahwa kita membangun kepengurusan ini didasarkan oleh potensi mahasiswanya masing-masing, potensi orang-orangnya nanti yang akan ditempatkan di BEM gitu. Itu mungkin. Yang kedua mungkin karena saya juga tidak terlalu mengamati setiap HMJ-nya ya, potensi mahasiswa di setiap HMJ-nya, saya menjalin komunikasi gitu dengan ketua-ketua HMJ-nya untuk memberikan sedikit gambaran lah kepada saya gitu terkait potensi orang-orang yang ada di HMJ-nya masing-masing gitu. Ya, baik, luar biasa. Diminum lagi, Bung. Siap. Luar biasa nih. Oke, terakhir nih Bung Topan. Mungkin ada pesan, ada motivasi buat mahasiswa STIP Bandung ini. Ya mungkin sedikit motivasi ya atau pesan yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa. Jadilah mahasiswa yang kritis, terus berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan STIP. Mari kita bangun sinergitas untuk menciptakan STIP yang lebih baik gitu. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan sekarang BEM yang dipimpin oleh Bung Topan ini bisa berjalan dengan baik, tentunya itu dengan kontribusi dari mahasiswa-mahasiswanya. Pasti. Maka dari itu mari kita berkontribusi dengan baik. Semoga apa yang kita bisikkan, apa yang kita cita-citakan bisa terwujud dengan lancar. Nah, mungkin Bung Topan juga mau mengajak nih para siswa, para santri yang sekarang baru lulus buat berjuang bersama kita di kampus peradaban ini. Ya, bagi calon-calon mahasiswa yang masih bingung mau nyari tempat kuliah di mana dan mau kuliah di mana dan ingin mendalami studi keislaman, STIP cocok untuk itu, dan marilah bergabung di STIP karena di STIP banyak jurusan-jurusan yang memang berbasiskan keislaman. Ya, itu mungkin. Siap. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman juga yang sekarang masih bingung mungkin mau melanjutkan studinya kemana, STIP lah jawabannya. Nah, di kita ada 5 jurusan ya. Ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan Islam anak usia dini, ada ilmu Quran tafsir, ada komunikasi penyiaran Islam, dan ada ekonomi syariah. Nah, daftarkan segera diri kalian karena sekarang sudah gelombang kedua. Nah, jadi jangan sampai kelewat. Oke? Nah, mungkin sekian perjumpaan kita hari ini. Terima kasih Bung. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Siap. Jangan lupa teman-teman sahabat STIP untuk like, share, and subscribe di YouTube-nya STIP Bandung Official. Saya Reza Miftahudinullah pamit undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.